Karena itu kita meyakini dan juga menyerukan semuanya pengurus masjid untuk tidak memfasilitasi upaya-upaya untuk menjadikan masjid itu sebagai tempat kampanye. Semua orang harus cerdas dan bijak. Tidak elok menjadikan masjid sebagai pusat politik dan juga tidak boleh. Gara-gara Pilkada 2017, susah percaya imbauan JK agar jangan kampanye di tempat ibadah? Ditulis oleh Widodo SP dari siward.com. Ya, rame berita Anies di Aceh menggunakan masjid untuk urusan dukung-mendukung sebagai capres. Ya, kita tentu nggak kaget. Memang kelompok-kelompok ini kadang suka kebalik-kebalik. Rumah ibadah buat kampanye, sementara beribadahnya di jalan raya. Yusuf Kala yang ternyata masih menjabat sebagai Ketum Dewan Masjid Indonesia atau DMI menyerukan agar tempat ibadah atau masjid tidak boleh dipakai untuk berkampanye. Jika khawatir kalau hal itu dibiarkan, maka akan dapat memecah belah umat dengan banyaknya partai politik yang akan berebut suara rakyat pada pemilu 2024 nanti. Masjid kita sudah putuskan tidak boleh dipakai kampanye. Karena apa? Bagaimana? Bayangkan nanti kampanye pemilu legislatif ada 24 partai. Kalau 24 semuanya minta di masjid berkampanye, habislah, berkelahilah umat itu, kata Yusuf Kala saat ditemui di gedung DMI Jakarta Timur Jumat 24 Maret 2023. Meskipun begitu, menurut lansiran laman kompas.com, JK menyatakan bahwa dirinya tidak melarang calon presiden, calon gubernur maupun calon bupati untuk datang ke masjid menunaikan sholat 5 waktu karena memang hukumnya wajib bagi seorang muslim. Selain JK, imbauan soal larangan berkampanye di masjid juga disuarakan oleh Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia yang dahulu sempat bersaksi di pengadilan dan memberatkan Ahok dengan fatwa soal penistaan agama itu. Menurut Ma'ruf, masjid sebaiknya dibiarkan saja menjadi tempat ibadah dan kegiatan sosial dan mesti disterilkan dari kampanye politik. Kepada pimpinan partai politik dan juga relawannya supaya tidak bernafsu untuk menjadikan masjid sebagai tempat kampanye. Jangan boleh ada kampanye di masjid-masjid, sebab nanti akan terbelah itu. Sebab belum tentu di satu masjid aspirasi politiknya sama. Bisa terjadi pembelahan-pembelahan, ujar Ma'ruf di Pelalawan Riau, Senin 20 Maret 2023. Dua tokoh ini bagi saya seperti lip service saja ketika berkata soal imbauan larangan kampanye di tempat ibadah, terkhusus masjid. Rasanya sebagian dari warga negara kita masih belum mampu melupakan tindakan tidak termaafkan dari perbuatan mereka saat membiarkan ajang Pilkada DKI Jakarta 2017 diwarnai politisasi ayat dan mayat. Seorang Jarod Syaiful Hidayat pun yang datang ke masjid hendak sholat malah mendapatkan perlakuan tidak mengenakan oleh para pendukung Anies Sandiaga waktu itu. JK praktis diam saja karena dia tahu bahwa perilaku barbar dari sebagian pendukung Anies Sandiaga itu sangat menguntungkan paslon yang dia dukung, sekaligus merugikan paslon lain, terutama Ahok Jarot. Honestly, saya akan lebih respect ketika JK maupun Ma'ruf Amin tidak hanya mengimbau, tetapi aktif mencegah penggunaan masjid untuk kampanye. Karena efeknya terbukti mengerikan. Tak hanya bisa memecah belah umat, tapi bisa berujung pada perpecahan bangsa. Ingat kasus Pilkada DKI Jakarta 2017 kan? Jadi silakan saja jika ada yang percaya sama perkataan JK dan MA itu. Tapi saya sekali-kali tidak akan percaya sama dua sosok sepuh itu. Saya sampai hari ini masih menantikan kapan JK dan MA meminta maaf atas peran mereka pada masa lalu. Tapi sampai hari ini sepertinya belum pernah dilakukan. Lantas saya diminta percaya gitu? Nehi, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Kalau politik dicampur dengan agama, maka agama rusak. Nah, ini menggambarkan seakan-akan memang dia bertolak belakang. Kenapa? Karena agama itu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kemaslahatan dan sebagainya. Sedang sebahagian politisi dalam kenyataan itu bertolak belakang dengan itu. Lembaga pendidikan, lembaga-lembaga rumah-rumah ibadah khususnya tidak digunakan untuk politik praktis.
Ramadan penuh kemenangan, Imam Masjid Istiqlal trauma ditipu Anies, sindir abut gunakan politik saat di masjid. Heru Budi Hartono pun dukung, say no to politik identitas. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Yaitu memanfaatkan jamaah untuk syahwat politik kebencian. Karena kinerja Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, alhamdulillah sangat luar biasa. Sehingga kita buat di Aceh, bagaimana Aceh ke depan supaya lebih bagus. Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta meningkatkan sinergi dengan pengurus Masjid Istiqlal untuk pembinaan, menjaga kerukunan, dan pengembangan kesejahteraan umat beragama di Jakarta. Kami bersilaturahmi ke Imam Besar Istiqlal. Tidak ada hal lain kecuali kami ingin meningkatkan sinergi, kata penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta. Sinergi lainnya, lanjut Heru Budi, Pemprov DKI memberikan dukungan dengan menambah petugas kebersihan untuk membantu menjaga keasrian dan kebersihan lingkungan sekitar Masjid Istiqlal, seperti trotoar atau jalur pedestrian di sekitarnya. Pemprov DKI juga akan bersinergi dan mendukung kegiatan pembangunan tambahan di Masjid Istiqlal. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Menteri BUMN dan PUPR untuk sedikit perbaikan di Monas dan bisa disinergikan dengan Istiqlal. Dalam kesempatan itu, Heru meninjau area masjid dan hasil penataan atau revitalisasi Masjid Istiqlal. Heru juga mengapresiasi Masjid Istiqlal karena menjadi masjid pertama di dunia yang memperoleh penghargaan atau sertifikat Final Excellence in Design for Greater Efficiencies dari International Finance Corporation sebagai bangunan ramah lingkungan. Sementara itu, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menyambut baik upaya peningkatan sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta. Pihaknya pun menegaskan akan terus menggalang kerukunan lintas agama dan juga mendukung berbagai program maupun kebijakan Pemprov DKI Jakarta, kecuali kegiatan politik. Dalam kunjungan itu, Heru Budi Hartono didampingi penjabat Sekda DKI Uus Kuswanto, Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual atau Dikmental, Provinsi DKI Jakarta, Aceng Zaini. Sementara itu, pengurus Masjid Istiqlal diantaranya Kepala Sekretaris Istiqlal Mubarak, Kepala Bidang Riayah Istiqlal Said Saile, Kepala Bidang Peribadatan Istiqlal Bukhari Al-Katiri, hingga Kepala Bidang Diklat Istiqlal serta Farid Senong. Apa yang dilakukan oleh PJ Heru dalam membangun sinergitas dengan pihak Masjid Istiqlal memang perlu diapresiasi. Terlebih, Imam Besar Masjid Istiqlal mempersilahkan dan mendukung kegiatan Pemprov DKI yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal selain kegiatan politik. Tentu saja ini merupakan kolaborasi yang perlu diapresiasi dan juga sindiran telak bagi Anies Baswedan. Karena selama dia menjadi Gubernur DKI Jakarta entah sudah berapa lama, entah sudah berapa tempat ibadah yang ia gunakan untuk kegiatan politik. Seperti halnya pada acara tablik akbar dan peringatan 117 tahun Organisasi Syarikat Islam di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu 9 Oktober lalu, sebelum Anies lengser dari kursi gubernur. Ia pun diteriaki presiden, mulai dari ibu-ibu hingga bapak-bapak bersorai-sorai, menggemakan seruan tersebut tepat sebelum sang gubernur memberikan sambutan. Anies kemudian merespon dukungan dirinya maju dalam pencalonan presiden di Pilpres 2024 tersebut. Ia mengatakan bakal menjalani satu persatu kegiatan menjelang berakhirnya masa baktinya pada 16 Oktober. Dalam acara itu, Anies berujar bahwa ia akan memasuki babak akhir sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga 16 Oktober. Ia pun menyatakan pamit bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta. Ia juga meminta doa untuk menuntaskan tugas apabila diberi amanat-amanat yang lain. Dia lalu meminta maaf jika banyak melakukan kesalahan selama memimpin Jakarta. Gimana? Politis sekali, bukan? Anies seolah-olah mendapat dukungan dari rakyat. Rakyat merasa simpati jika dia lengser. Anies merasa dukungan rakyat begitu besar. Makanya dia memanfaatkan masjid untuk kegiatan politis. Nampaknya memang Anies tidak akan bisa terlepas dari gelar Bapak Politik Identitas. Dan sindiran yang diungkapkan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal merupakan sindiran telak juga bagi Anies yang selalu menggunakan politik identitas dimanapun ia berada. Jadi, sinergi yang dibangun PJ Heru Budi dengan pihak Masjid Istiqlal merupakan babak baru bagi kemajuan DKI Jakarta yang terdidik, aman, dan damai. Bagaimana kalau menurut Anda?